Assalamualaikum semuanya. Panjang, luarnya crispy, dalamnya kenyal dan rasanya creamy. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah didin air secukupnya aja. Lanjut, di sini aku ada mie sedap. Aku pakai yang Korean cheese bulldog ya teman-teman ya. Jadi biar rasa creamy-nya itu dapet, aku pakai mie yang rasa ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai varian yang lain boleh. Sebelum direbus dihancurkan dulu ya teman-teman ya. Kita rebus kurang lebih 3 menit. Kalau udah 3 menit kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita langsung aja kasih bumbunya, kita masukin semuanya aja ya, termasuk cabenya. Kalau teman-teman gak mau pedas, cabenya boleh di skip. Lanjut, aku bakalan tambahin 1 butir telur, setengah sendok teh garam. Ini kita aduk sampai si bumbunya merata dulu ya. Siapa sih yang setuju kalau mie cheese bulldog ini tuh terenak versi yang rasa keju ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada rekomendasi mie yang rasa keju, varian lain atau rasa lain, kalian bisa langsung aja komen-komen. Lanjut, setelah bumbunya tercampur rata, aku tambahin 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung aci ya teman-teman ya. Lanjut, di sini untuk tepung terigunya aku pakai merek 2 Padang ini, sama takarannya 5 sendok makan. Aku beli di toko kue, harganya cuma 8.500 sekilonya teman-teman. Tapi kalau beli di online bisa 9 sampai 9.500 ya, beda tipis. Nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Lanjut, ini kita langsung aja aduk sampai si adonannya merata. Kalau adonannya merata, kita langsung aja siap bentuk. Sebelum kita bentuk, jangan lupa disiapin tepung panirnya ya, karena yang bikin crispy di sini tuh tepung panirnya. Biar nggak lengket di tangan, jangan lupa tangannya itu dikasih minyak dulu seperti ini ya teman-teman ya. Aku kasih minyak secukupnya aja. Kalau teman-teman mau pakai sarung tangan, boleh disesuaikan aja sama selera. Kita ambil adonan secukupnya, terus kita pipihin di telapak tangan kayak gini ya. Kalau teman-teman mau buat di alas, boleh banget dipasang lagi alasnya tuh nggak lengket ya teman-teman ya, biar nanti pas ngebentuknya lebih gampang. Ini kalau udah dipipihin, langsung aja kita ambil tusuk sate, kita taruh di tengah seperti ini, dan kita langsung aja tutup dan kita padet-padetin. Kita sambil panjang-panjangin ya teman-teman ya, biar stick mie-nya ini tuh panjang. Kalau teman-teman udah kebentuk, langsung aja kita taruh di tepung panir, kita rata-ratain aja tepung panirnya. Ini tepung panirnya tanpa aku kasih tepung terigu lagi ya. Jadi ini langsung aja caranya seperti ini. Kita ambil secukupnya adonan, kita pipihin. Kalau teman-teman pengen ukurannya sama rata, aku saranin ditimbang ya. Cuman ini aku kira-kira aja teman-teman, jadi akhirnya nanti ada gede ada kecil. Dan kalau dibuat kayak gini tuh hasilnya kisaran 9 tusuk gitu. Ini langsung aja kita tutup dan kita padet-padetin. Kalau emang kurang panjang, tinggal dipanjang-panjangin lagi aja ya teman-teman ya. Agak dipadet-padetin aja, tusukannya sampai ke ujung ya, biar nanti pas digoreng dia nggak belok. Ini langsung aja kita masukin ke dalam tepung panir tanpa pakai pencelup. Ini langsung nempel. Kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih rapi, aku bakalan tunjukin caranya ya teman-teman ya. Ini kan bentukannya kurang rapi ya, masih ada yang belok-belok gitu bentukannya. Kalau menurut teman-teman ini kurang cantik, caranya seperti ini aja. Setelah dikasih tepung panir, kita langsung aja nyari alas yang datar dan kita langsung aja gulung-gulung seperti ini. Insya Allah nanti bakalan rapi sendiri. Teman-teman bisa perhatiin di video ya, perubahannya tuh bener-bener
beda banget ya sebelum aku gulung-gulung seperti ini sama sesudah. Tuh yang belum kayak gini ya, berantakan. Terus biar rapi tinggal digulung-gulung aja di kayak tempat datar gitu teman-teman, nanti bakalan cantik sendiri bentukannya. Kalau udah selesai dibuat semua seperti ini, kita bisa langsung aja goreng. Ini kalau mau di stok frozen, aku saranin digoreng setengah mateng dulu ya, biar dia tuh lebih awet. Menurut teman-teman, cemilan ini tuh cocoknya dijual berapa sih? Untuk modalnya nanti aku bakalan tulisin di deskripsi. Untuk harga jualnya teman-teman bisa bantu aku buat nentuin harganya, karena ini kan jajanan baru, belum banyak yang jual, bisa jadi belum ada yang jual, jadi aku sendiri buat nentuin harga kayaknya agak bingung ya. Teman-teman bisa bantu aku lewat komen-komen. Ini kita goreng, keadaan penggorengannya miring aja seperti ini. Tapi kalau teman-teman butuh rekomendasi alat penggorengan yang tanpa miring-miring seperti ini, insya Allah nanti aku bakalan rekomendasiin. Untuk sekarang ini aku memang belum punya teman-teman, tapi nanti aku bakalan cariin di Shopee alat ngegoreng kayak gini, kayaknya sih ada ya. Ini kita goreng sampai kuning kecoklatan dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ingat teman-teman, kalau kalian pengen teksturnya kenyal, untuk penyimpanan frozennya, ngegoreng yang pertama jangan terlalu lama-lama ya, cukup sebentar aja buat matengin si tepung panir. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Luarnya kriuk, dalamnya crispy, dan rasanya keju creamy banget. Nyam yuk. Ini tuh stick mie sedap ya. Ini langsung aja kita cobain. Nyam yuk. Oh. Rasanya kenyal-kenyal dan dibikin stick kayak gini rasanya beda banget.